aplikasinya ada yang sederhana nggak bang katanya gitu ya. Terus ya nggak terlalu banyak harus setting di awal, langsung bisa dipakai begitu, yang mudah dimengerti gitu ya. Dan ada juga yang tampilannya pengen Excel saja, mungkin karena sudah terbiasa, pertama itu ya. Kedua karena mungkin juga mudah dikembangkan ketika mau memasukkan formula-formula yang dipakai sendiri gitu ya. Nah, karena bisa nambah sheet gitu ya. Nah, di sini bisa nambah sheet, jadi ini masih bisa diolah datanya gitu ya. Sesuai dengan formula atau keinginan sendiri gitu. Intinya bisa di custom sendiri lah ya, jadi lebih mudah begitu. Nah, ini ini aplikasinya, saya pikir sih cukup sederhana dan gampang dimengerti. Aplikasi ini hanya ada beberapa menu ya, 1, 2, 3, 4, 5 menu saja. Jadi prinsipnya adalah debit kredit. Di sini ada tambah saldo. Nah, ini tambah saldo ini dilakukan setiap hari ya, karena setiap hari ini rutinitas akan memasukkan tambah saldo. Ini bisa juga dikatakan tambah modal ya gitu. Dan ini ada rekap. Ini jadi setiap tutup toko di rekap hari ini, dan setiap tutup toko juga setelah direkap baru dihapus data hari ini gitu ya. Jadi yang tampil di sini adalah untuk transaksi sesuai dengan tanggal yang ini ya. Ini otomatis, tanggal saat ini akan otomatis. Dan ini sudah saya protect karena untuk menghindari error. Oke, yang dilakukan pertama kali ketika buka toko adalah tambah saldo dulu ya. Nah, ini di sini nominalnya berapa, misalnya 1,5 juta. Nah, ini penempatan saldonya mau dimasukin yang mana. Jadi misalnya mau modal awal cash, misalnya 1,5 juta, kita masukin cash. Sini bisa kita baca ulang ya supaya meyakinkan. Penambahan saldo cash nominal 1,5 juta ya. Oke, yes, dia akan masuk. Kita masukin lagi misalnya 1,5 juta untuk posisi BRI-nya. Oke, penambahan saldo BRI nominal 1,5 juta. Oke. Di sini sudah masuk ya tambah saldonya. Kita bisa lihat. Jadi total saldo ini ada 2 mutasi, 2 kali tambah saldo atau modal. Totalnya adalah 3 juta. Ya, kalau kita mau lihat cuman BRI aja, sebenarnya di sini kita bisa memanfaatkan benar-benar filter ini, harus kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Di sini kan ada filter-filter ya. Jadi kita bisa menyeleksi apa yang kita cari. Misalnya hanya BRI saja, di sini akan tampil saldo akhir 1,5 juta. Jadi berarti BRI saldo akhirnya 1,5 juta. Oke, begitupun dengan misalnya nanti ya kita coba lagi untuk, nah ini sudah ada modal 1,5 juta masing-masing. Kita coba untuk transaksi. Di sini ada multi payment. Multi payment itu tidak hanya pembayaran ya. Di sini transfer gitu ya. Terus pembayaran termasuk juga pulsa dan lain-lain ada di sini. Kalau tarik tunai di sini di bawah. Kita coba dulu untuk transfer ya. Oke. Misalnya ada transfer senilai 150.000. Ini sumber saldonya atau EDC-nya kita pakai misalnya BRI. Nah, ini nomor tujuan bisa diisi atau tidak ya, yang bawah ini opsional gitu. Kalau kita mau lengkap, kita tuliskan misalnya nomor rekeningnya, terus nama rekeningnya, itu jenis transaksinya misalnya transfer, catatan kita bisa tambahkan atau kosongkan gitu ya. Oke, kita proses. Nah, ini masukkan biaya bank. Nah, ini kalau ada biaya bank, potongan bank kita masukkan. Kalau tidak ada kita kasih 0 saja. Tuh, misalnya kalau biasanya transfer sesama BRI kan 3.000, kita masukkan 3.000. Oke, nah ini total transaksi 150.000 dibayar. Nah, dibayar itu maksudnya uang yang kita terima berapa gitu ya. Misalnya 155.000. Berarti kan ini adminnya 5.000 gitu ya. Kita proseskan. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Sumber saldo BRI nominal 150.000, dibayar 155.000 tujuan. Nah, ini bla 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 bla, jenis transaksi transfer. Oke, kita yes, berhasil. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3 transaksi tambahan dalam satu kali menu tadi. Dalam satu kali transaksi ada 3 mutasi begitu ya maksudnya. HPP adalah yang di debit yang akan berkurang. Ini kita lihat jenis banknya BRI. Jadi akan berkurang BRI, terus biaya banknya juga akan dikurangi ya. Jadi saldo ini akan dikurangi sebesar 153.000 karena untuk potongan banknya juga 3.000 ya. Nah, ini uang yang bertambah adalah, nah sini posisi kredit ya, 155.000 begitu. Nah, jadi totalnya yang saldo akhirnya ini 3.200.000. Kalau tadi kan 3 juta ya, berarti sini sebenarnya udah kelihatan netnya kita udah dapat 2.000 nih. Atau kalau kita mau lihat bagaimana caranya untuk melihat misalnya saldo BRI, kita tinggal seleksi aja di sini.
Sini ke BRI, hanya dicentang BRI saja. Oke. Nah, di sini udah kelihatan 1.347.000. Ini saldo BRI gitu. Atau kalau kita mau lihat cash aja misalnya, tinggal uncentang semuanya, terus kita centang hanya cashnya saja. Oke. Nah, ini. Jadi 1.655.000. Ini adalah saldo cashnya gitu ya. Dan ini dua transaksi ya untuk yang berhubungan dengan cash. Oke. Misalnya kita tarik tunai. Nah, ini udah, kalau misalnya jangan dulu ke tarik tunai ya, multi payment dulu ya. Oke. Misalnya ini kalau tadi transfer ya gitu. Misalnya ada pembelian pulsa lah gitu ya. Oke, berarti pembelian pulsa itu yang harus kita masukkan adalah besaran pulsanya bisa, ataupun mau langsung juga modalnya bisa. Lebih mudah ya modalnya lah ya. Misalnya kalau yang 7.000 itu modalnya 6.250 gitu. Kita sumber saldonya ini dari mana misalnya? Dari Oppo. Tapi Oppo tadi belum diisi ya. Kita masukkan dulu lah Oppo ya. Kita tambah saldo Oppo-nya dulu. Misalnya 100.000 proses. Oke. Nah, kita akan buat pengisian pulsa dari Oppo ya, menggunakan Oppo. Oke, kita masukin misalnya modalnya tadi 6.250 lah ya. Nah, ini jenisnya adalah Oppo sumber saldonya. Tujuannya misalnya 08121461576. Jenis transaksi pulsa T-Cell misalnya gitu ya. Atau pulsa aja misalnya. Di sini baru isi T-Cell 5K misalnya. Nah, ini kita proses. Masukkan biaya bank nih karena tadi langsung kita memasukkan langsung 6.200, kita nolkan saja. Nah, ini karena ini modalnya kita sudah masukkan di sini ya. Oke. Nah, ini dibayar 7.000. Ini akan otomatis ada marginnya kan, 750. Nah, ini seperti itu proses. Oke, ini kita bisa baca lagi, nominal 6.250 dibayar 7.000, tujuannya nomor handphone, jenis transaksinya pulsa, catatannya Telkomsel 5K. Oke, kita berhasil di sini. Kita akan lihat di sini. Kita kalau misalkan cara melihat labanya seperti apa gitu ya. Sebetulnya mudah sekali. Di sini kita hilangkan, kalau misalnya di sini ya kita hilangkan kategorinya ini. Bentar. Nah, ini kita hilangkan posisi tambah saldonya. Nah, udah kelihatan kan 2.750. Nah, ini kalau ini tambah saldo kan modal ya, jadi nggak dihitung gitu. Nah, ini jadi kelihatan marginnya 2.750. Oke, nah ini baru kita coba masuk ke tarik tunai ya. Nah, ini tarik tunai sama juga, nominalnya kita masukkan misalnya 150.000. Di sini ada pilihan admin dalam, admin luar. Kita coba dulu admin dalam. Admin dalam itu berarti adminnya dibayar dari rekening ya. Jadi kita tambahkan. Oke. Nah, ini penempatan dananya berarti maksudnya adalah kita pakai DC apa gitu ya. Kalau misalkan BRI ya pakai BRI. Jenis transaksi tarik tunai misalnya. Ini bebas ya, mau diisi apapun. Ini mau diisi catatan atau tidak juga bebas. Oke, kita klik proses. Sini penempatan saldo BRI. Ya, penempatan saldo itu maksudnya saldo yang akan bertambah adalah BRI gitu ya. Kalau jelas, kalau yang berkurang itu kan cash ya. Kalau tarik tunai. Oke, yes. Nah, ini masukkan admin pelanggannya. Jadi di sini kita langsung memasukkan admin pelanggan. Misalnya 5.000 di sini. Oke. Nah, kita coba lihat mutasinya. Ini HPP 150.000, jadi yang berkurang adalah cash ya. Dan yang bertambah adalah BRI 155.000 karena ini admin dalam. Coba kita admin luar ya. Oke. Misalnya 150.000 ngambilnya, tapi dia itu adminnya itu dari cash gitu ya. Ini BRI. Oke, tarik tunai. Ini admin dalam misalnya. Admin luar ya. Admin luar. Proses. Nah, ini yes, pelanggan 5.000. Nah, ini kita letak perbedaannya di mana, kita lihat, coba lihat. Nah, ini HPP 150.000 ya. Penerimaan transaksi 150.000. Jadi bukan 150.000 jadi cash. Ini apa yang diterima oleh BRI 150.000 sama dengan yang dikeluarkan bentuk cash ya. Tapi di sini ada tambahan admin tunai cash 5.000. Jadi berbentuk tunai. Ini kan cashnya 5.000. Nah, itu perbedaannya. Perbedaannya admin luar dengan admin dalam. Kalau admin dalam ini mutasinya cuma 2 ini ya. Coba lihat mana tadi. Oke, ini nih. Sini. Sorry. Sini ya. Sini. Nah, ini admin dalam. Kalau admin luar ini ada 3 mutasi. Karena di sini ada proses untuk admin tunainya. Seperti itu. Nanti kalau cara ngeceknya juga sama. Kalau kita misalkan mau tahu marginnya berapa atau laba kita berapa, tinggal kita hilangkan saja. Di sini namanya tambah modal.
tambah saldo kita hilangkan. Nah, di sini sudah kelihatan 12.750 gitu. Kalau kita mau lihat berapa cashnya, kita berarti ya tadi ya, kembali lagi kita centang cashnya aja. Di sini 1.367.000 gitu. Nah, ini enaknya itu bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya kita mau ngecek mutasi disamakan dengan mutasi BRI, kita tinggal centang BRI-nya saja. Nah, di sini saya pikir akan sama ya dengan mutasi di bank. Ini kayak biaya bank 3.000, ini biasanya kan terpisah ya kalau di BRI juga. Gitu. Nah, ini penerimaan penerimaan transaksi sini. Jadi kalau kita mau lihat ini ya, kita maininnya di seleksi ini ya, ataupun kita mau lihat misalnya di sini kita buat catatan khusus ya, untuk misalnya kita mau lihat pulsa atau bukan kan kelihatan sini. Kita mau lihat pulsa doang misalnya, kita bisa gini, ketahuan ya, saldo akhirnya 7,5. Tadi yang saldo Oppo ya, oke. Saldo Oppo kita lihat, coba saldo Oppo. Tadi udah kepake 6.500 ya, 6.250. Nah, ini kan 93.750 karena tadi sudah dipakai transaksi 6.250 gitu. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan setelah tutup toko ya? Nah, dilakukan adalah rekap hari ini. Jadi ini direkap. Apa proses tujuan proses rekap ini? Dia akan memindahkan, ini akan dipindahkan ke sheet lain. Nah, ini dia akan masuk ke rekap sini. Dan ini otomatis akan membentuk laporan harian. Laporan hariannya seperti ini. Kita lihat ya, karena ini bulan September, kita coba di bulan September. Ini Juli, Agustus, September. Nah, ini. Di sini ada modal awal 3.100.000, transaksi debitnya totalnya 459.000 dan transaksi kreditnya ini. Marginnya atau labanya ini 12.750 dan ini akan bertambah ya, akan kalau setiap hari itu akan bertambah. Nah, setelah tadi direkap, kita kalau misalkan untuk hari besok ya, ini otomatis akan tanggal 16 kan. Nah, itu. Nah, ini tinggal hapus data hari ini. Jadi di sini sudah tidak dipakai lagi ya, karena sudah pindah ke sini. Kalau mau lihat hari kemarin ya, pasti kita masuk ke rekapan sini. Di sini yang hijau ini tuh otomatis tambah saldo ya. Ini udah ada, saya sengaja buat perbedaan agar mudah ya. Jadi ini adalah tambah saldo. Kalau yang ada hijaunya ini tambah saldo. Dan kalau setiap rekapan ini kan berurutan ya 1 2 3 4 5. Nah, kalau misalnya ada di hari selanjutnya itu akan membentuk 0 nanti. Satu lagi di sini gitu ya. Satu lagi. Jadi di nomor urutnya akan terreset otomatis. Jadi mulai dari ini kalau mau nambah akun ini bisa di sini ya. Nah, ini akun, sheet akun kita tambah di sini. Misalnya ini ada Mandiri ya. Mandiri begitu. Ini jenisnya, yang paling penting ini ya, jenisnya dipilih rekening bank misalnya. Nanti dia akan otomatis masuk ke ini. Kalau misalkan mau tambah saldo, kita coba ya, kita klik sini udah masuk belum. Nah, ini udah masuk ya, Mandiri gitu. Jadi kita bisa masukkan banyak akun ya, entah itu akun bank, akun e-wallet misalnya, ataupun cash kita mau pisahin bisa juga. Oke. Mungkin cukup segitu dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp atau komentar ya, di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.